Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Ketemu lagi bersama saya Andri dan juga Mbak Siska. Yoi. Udah Kalau sudah lama ada, ya? iya kalau udah ada Mbak Siska ini berarti kita akan bahas seputar Gosip. gosip dan selebriti. Iya, Termasuk entertain ya Mbak ya. entertain. Iya. Ada isu apa nih yang ramai di Okezon? Yang lagi rame nih mungkin soal Hmm. si Bapak politikus kita, Iya. ya mantan Gubernur Jawa Iya. Barat yang diduga berskandal. Kita bilang diduga dulu lah Diduga, ya. betul. Itu karena belum terbukti Iya. apapun. Belum tes DNA kan? Belum tes DNA, walaupun si Mbak model menuntut ya. Untuk tes DNA. Untuk tes DNA gitu. Karena dia sangat Iya. yakin bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak dari Pak RK. Pak RK, gitu. oke. Nah memang ini kemunculan Mbak Lisa ini ya, Lisa. ke publik pada saat preskon ini sempat menggegerkan ini ya, netizen terutama ya. Betul. Kita nggak nyangka nih. Gegernya kenapa nih? Kita harus perjelas ya. Ternyata berbeda gitu maksudnya. Nah, ya itu salah satu. Ya, tapi maksudnya ada keberanian gitu dari Iya, dia speak up untuk ya. tampil di depan publik gitu. Itu yang kita nggak sangka karena awalnya kan berpikir bahwa oh ini hanya isu-isu selintingan gitu, Iya, dan betul. kita melihat kan politisi saat ini kan memang kan banyak ya mengalami terpaan-terpaan atau Kasus badai-badai ya. kasus yang kadang bisa dibilang benar, ada juga yang hanya sebagai pembunuhan karakter gitu Betul. misalnya ya kan, dan kita juga ini belum tahu sebenarnya kasus ini akan dibawa kemana sih Mbak Siska? Betul. Kalau dari versi Mbak Lisa, tuntutannya itu cuma satu, bahwa dia tegaskan bahwa dia tidak menginginkan pernikahan karena ya beliaunya sendiri juga sudah menikah saat ini, punya satu anak dari suaminya sekarang. Tuntutan dia hanya Pak RK ya diduga sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkannya, itu bertanggung jawab terhadap finansial anaknya, nafkah ya. Tuntutan dia cuma itu satu. Tapi kalau ditelaah lagi pengakuan Mbak Lisa ini waktu dia konferensi pers kemarin, itu ternyata memang dari dia hamil sampai melahirkan itu kan dibiayai sama Pak RK. Oh, dan janjinya katanya sampai kuliah ya? Anaknya kuliah. Pembiayaannya? Ya pembiayaannya, tapi itu tetap dibiayai setelah anaknya lahir. Tapi di stop itu 8 bulan terakhir. Kalau kita pikir-pikir mungkin itu momen di mana Pak RK nyalon kali ya. Oh. Iya kan, sebelum itu masa persiapannya sampai nih kita cocok logi aja nih. gitu. Oke, terus? Terus ya momen itu terus putus komunikasi, katanya tidak ada komunikasi. Semua komunikasi itu melalui ajudan beliau gitu. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi untuk menuntut hak anaknya menurut beliau gitu. Jadi lebih pemantiknya itu adalah lebih kepada tidak mendapatkan nafkah untuk anaknya. Dia tidak meminta apapun soal pernikahan juga enggak gitu. Tapi ya dia hanya minta anaknya untuk dinafkahi. Gitu. Iya, tapi ini kan sengkarutnya kan kemana-mana ya. Artinya karena Pak RK juga politisi, terus kemudian juga ya banyak lah netizen juga yang menggoreng kasus ini, sehingga larinya kemana-mana tuh Mbak Siska, ya kan. Jadi duduk perkaranya itu ya awalnya, karena persoalan tidak memberikan nafkah selama 8 bulan. Menurut Mbak Lisa, ya kan. Meskipun ya kita juga nggak tahu nih, karena kasus ini terkuak, terus kemudian baru kita, oh ada ternyata gitu kan. Nah, apakah benar atau enggak, ini masih butuh pembuktian lebih lanjut ya. Dan yang menarik kemarin sebenarnya setelah preskon itu, ya kan, itu Instagramnya Pak RK dihack tuh. Ya itu gimana tuh? Ya sebenarnya kita nggak tahu ya pihak mana yang menghack gitu. Cuman ya udah balik lagi juga kan. Udah balik lagi. Cuman memang momennya pas banget. Setelah beberapa jam malah ya, beberapa jam setelah konferensi persnya si Lisa gitu. Dan sampai saat ini belum ada statement lanjutan ya dari Mbak Lisa atau RK? Mbak Lisanya cuma menegaskan bahwa dia butuh Pak RK untuk menentukan kapan
tes DNA gitu. Oh, jadi ajakan untuk tes DNA. Iya, sedangkan Pak RK itu bersedia tes DNA tapi dengan yang 2 syarat itu. Melalui pengadilan atau yang kedua ya secara mandiri tapi ada keterlibatan polisi gitu. Oh. Jadi ya, supaya clear kasusnya. Betul gitu. Karena memang Pak RK dari awal kan tidak tegas tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya gitu. Sedangkan Mbak Lisa sangat yakin bahwa itu adalah anak Pak RK gitu. Terlepas dari kita hitung-hitungan usia kehamilan ya, yang dianggap janggal oleh beberapa orang mungkin. Nah itu gimana tuh? Iya. Penasaran. Ini balik lagi pengakuannya Mbak Lisa nih kita ngomongnya. Ini Okezoners ini. Ini kita mengutip dari narasumbernya langsung ya. Iya, narasumbernya langsung. Jadi silakan diterjemahkan sendiri nih sebenarnya. Berkenalan Mei 2021. Udah lama ya? Iya, pas COVID nih ya. Ya. 2021. Iya, COVID. Sebulan kemudian mereka bertemu di Palembang. Terus bermalam di sebuah hotel 3 hari 2 malam. 2 minggu kemudian, ini pernyataan dia di press conference. Dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Yeah. Kemudian mengatakan kepada Pak RK bahwa dia hamil gitu, tapi justru dikirimin katanya obat-obatan peluruh kandungan. Ini pengakuannya Mbak Lisa, plus uang 100 juta. Yeah. Yang 100 jutanya diambil, kandungannya tidak digugurkan, dia pindah dari waktu itu dari Bali katanya, terus pindah move ke Jakarta, di Jakarta Timur dia ambil apartemen, dia lahirkan anaknya dan beberapa kali katanya sempat intimidasi oleh pihak Pak RK untuk ya udah digugurkan gitu, tapi pada akhirnya tetap dilahirkan gitu. Dan dia sendiri menikah tuh kapan berarti sama suaminya? Kalau nggak salah 2023 ya. Oh, jadi setelah melahirkan? Ya setelah melahirkan anaknya itu kan? Anaknya lahir kan 2022 awal 2022 awal, baru kemudian dia menikah. Kemudian dia menikah dengan suaminya sekarang. Oke. Dan sudah punya anak juga ya dengan suaminya yang sekarang? Iya, sekarang jadi anaknya udah 2 ya gitu. Iya. Gitu, jadi mungkin itu alasan Mbak Lisa yang ya kemudian ada orang-orang yang membuli, kok sekarang badannya gede banget sih, nggak kayak di foto gitu. Iya. Mungkin hamil melahirkan jeda deket gitu ya, mungkin mempengaruhi bentuk tubuhnya. Iya, karena kita juga sempat bingung kan ketika preskon yang mana orangnya gitu. Oh ternyata ini gitu. Dan kemarin kan yang sempat beredar fotonya itu kan ada foto-foto dia berpakaian seksi ya. Iya, karena model majalah kan. Iya, model majalah ya. Iya betul, model majalah dewasa. Ya semoga kasus ini bisa segera tuntas ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan ini memang ya tidak lagi menjadi polemik ya. Betul, karena terlalu lama ya. Karena Pak RK pun kayaknya kasus Bank BJB-nya tuh sudah mulai berproses gitu. Oh iya. Beberapa asetnya juga kan kemarin sudah ditarik juga. Ada juga tuh gitu. yang mengkaitkan kasus ini dengan kasus Bank BJB. Setelah rumahnya di Bandung juga diperiksa. Betul. Ya, jadi ya kita juga belum tahu sebenarnya. Ini apa ada kaitannya atau apa gitu, tapi mungkin Okezoners atau netizen gitu ya, ini mungkin harusnya lebih tenang ya, maksudnya tenang dan tidak malah menjadi bola es dengan isu-isu yang tidak jelas gitu, jadi penyebar hoax gitu kan. Ya biar aja kalau misalnya memang kedua belah pihak sepakat untuk ditengahi oleh pihak kepolisian atau pengadilan, ya dibuktikan aja bareng-bareng kan gitu ya. Dan perlu ada anak yang memang kita harus juga tidak bisa ini ya. Kita harus jaga identitasnya. Betul, karena ya walau bagaimanapun karena ya tumbuh kembangnya juga akan berpengaruh dengan polemik yang terjadi ya. Betul. Usianya masih sangat belia, kan? Betul. Jalan hidupnya masih panjang. Kita harus menjaga supaya tidak menjadi trauma di masa depan juga. Gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal anak nih, Mbak Siska. Kemarin Lebaran kan ada film yang seru juga nih. Jumbo. Iya, Jumbo. Kalau zaman kita kecil kan setiap Lebaran filmnya ini Dono Kasino Indro, Warkop DKI. Iya. Lately tuh setiap kali lebaran biasanya ini film horor. Iya, film horor. Benar.
film horor. Nah, Lebaran tahun ini berbeda karena ternyata ada film animasi buatan anak bangsa. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan ya menarik sebenarnya karena film ini viral nih. Ini kayak gimana sih sebenarnya ceritanya nih film ini, Mbak? Ya, cerita apanya nih? Cerita filmnya, ntar kita spoiler nih. Bisa viral tuh gimana ceritanya? Kita gitu. ngomongin background di belakang pembuatannya aja gitu kali ya. Apa namanya? Sedikit aja. Karena nanti kita akan ngundang tamu nih. Narasumber ya, narasumber kita. Iya, diproduksi perlu 5 tahun, melibatkan 400 animator. Kalau kemudian film ini menjadi sukses, saya rasa ada detail narasi dan juga story yang sangat bisa masuk ke dalam setiap orang gitu ya. Ini yang menjadi titik utama daya pikatnya kalau menurut saya, selain memang gambarnya kali ini ya nice gitu ya. Harapan kita sih sebenarnya kita pengen animasi juga diperhatikan gitu ya. Menjadi sebuah genre film yang serius, yang punya potensi, yang punya peluang investasi dan bisnis juga ya. Harapannya. Karena kita juga punya loh di MNC kan. Iya, kita punya MNC Animation ya. Nah, kita juga punya MNC Animation gitu. Dan ini harapannya kan dengan semakin banyaknya film animasi, makin luas nih orang yang terpapar. Betul. Dan menyukai atau mencintai film-film animasi buatan dalam negeri. Betul. Iya. Nih tapi kita jangan banyak-banyak nih kayaknya cerita nih soal film ini nih. Karena di segmen kedua nanti kita akan ngobrol lebih tuntas lagi, lebih banyak lagi Mbak Siska dengan narasumber yang sudah kita undang menggunakan Zoom. Tetap di Morning Zone ya, oke Zoners? Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, masih di Morning Zone bersama saya Andri dan juga Mbak Siska. Biar dia menyebutkan namanya. Agak lupa kayak Mas Andri ini ya, lama gak ketemu ya. Lama gak ketemu ya Mbak Siska ya. Tapi kalau ngomongin film tadi ya, kita lanjut nih. Ini menarik, ada film animasi Jumbo juga ya, yang kemarin ini sempat viral juga. Terus kemudian banyak juga pujian-pujian positifnya gitu ya. Dan ini juga jadi apa ya? Jadi ajang pembuktian bahwa anak-anak Indonesia, tim kita, animator kita itu juga ternyata bisa membuat film yang sebagus itu. Gitu. Nah, tetapi ini kita juga akan banyak diskusi nih, ya kan? Dengan praktisi film, dengan Mbak Nova Sari Widyaningsih. Nah, ini kita sudah tersambung by Zoom. Nah, ini dia. Selamat pagi, Mbak Nova. Halo, selamat pagi. Nah, ini Mbak Nova ini juga pernah terlibat dalam produksi film animasi ya, Mbak ya? Iya, sebelumnya. Ya. Nah, ini kita pengen tanya-tanya nih, Mbak. Saya sama Mbak Siska juga pengen ngobrol nih. Kira-kira kalau menurut Mbak sendiri gitu, kesuksesan film Jumbo itu ada pada apanya sih gitu? Apakah pada kontennya gitu, yang dekat gitu ya? Karena kemarin saya ngelihat di media sosial ya, itu penontonnya itu yang nangis itu justru yang seumuran kita tuh. Yang tua-tua ya. Yang tua-tua tuh. Ya kan? Apakah memang akhirnya inner child kita keluar setelah nonton film itu? Iya, berarti kan kontennya yang bagus nih ya. Atau memang dari sisi production-nya gitu. Saya tahu katanya mereka punya DOP sendiri gitu kan, ya kan? Dan ini menjadi hal yang baru ya di Indonesia itu ya, terkait soal animasi yang menggunakan DOP. Nah, menurut Mbak Nova sendiri gimana, Mbak? Ya, pertama saya mau ngerespon dulu ya. Jadi memang tentunya sangat luar biasa banget, bangganya, what a monumental achievement banget untuk animasi Indonesia ya. Akhirnya animasi yang dibuat 100% oleh anak bangsa itu bisa menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Karena baru saja juga saya baca artikel terbaru itu udah surpass animasi negara tetangga ya, menjadi highest grossing animation di Southeast Asia all the times, dengan keuntungan sekarang ke 17 gitu, hari pemutaran ke-17 udah hampir 130 miliar lebih. Jadi sangat
bangga, apalagi sebelumnya saya juga praktisi di animasi, sebelumnya kerja di studio animasi, dan beberapa rekan saya juga tergabung dalam tim pembuatan Jumbo, jadi sangat bangga sekali. Jadi keberhasilan ini akan jadi milestone atau tonggak baru nanti ke depannya untuk harapan animasi ke depannya gitu. Terus karena Jumbo ini benar-benar viral ya, kalau ditanya sebenarnya apa sih faktornya gitu? Apakah hanya kemarin viral di sosial media atau kontennya juga yang tadi seperti di-mention relate dengan orang dewasa gitu ya. Sebenarnya macam-macam gitu kalau kita ulik satu-satu, karena kemarin saya juga mengobserv gitu. Wow. Awalnya kan film ini tuh rilisnya itu adalah program film animasi keluarga yang special rilis untuk edisi Lebaran gitu ya. Jadi momen-momen Lebaran untuk keluarga karena momentumnya pas Lebaran gitu. Tapi ternyata day by day itu secara organik itu berkembang menjadi viral dan banyak sekali menontonnya gitu. Kalau kita ulas ya, sebenarnya apa sih yang bikin Jumbo itu bisa selaris itu gitu kalau dibandingin dengan animasi-animasi lain. Yang pertama itu Jumbo itu bukan sekedar film animasi anak-anak aja, tapi justru film ini bikin hati penonton dewasa itu juga relate gitu ya, terutama mereka yang aktif di sosial media, dan ini sangat berhubungan dengan nanti keviralan yang diciptakan secara organik oleh netizen Indonesia gitu ya. Jadi semua orang pada FOMO gitu. Kalau mau dibahas lebih luas sih, yang pertama dari kontennya sendiri ya. Jadi segmentasi penontonnya, kalau kita lihat kan film ini memang sengaja dibuatnya kan segmentasi usianya itu semua umur gitu, atau SU gitu kan, kalau dari LSF. Nah, meskipun kategorinya itu memang film-film anak-anak gitu ya, ceritanya anak-anak dan ratingnya semua umur, tapi nyatanya film ini tuh justru dinikmati oleh spektrum yang sangat luas gitu. Saya sendiri sengaja memperhatikan ketika dari awal film ini rilis sampai current atensi dari audiens ya. Saya nonton kalau pagi dan siang tuh orang tua dan anak-anak tuh kebanyakan weekend mereka nonton di awal-awal. Tapi semakin viral ketika saya nonton di malam hari, sengaja saya observe itu, oh ternyata non-parents dan penonton yang saya temukan di bioskop tuh justru penonton dewasa yang mungkin belum berkeluarga gitu dan tidak membawa anak gitu. Bahkan ketika saya kemarin sengaja nontonnya malam, itu saya tidak menemukan ada kategori anak di situ. Jadi orang-orang dewasa yang pulang kantor gitu, mungkin karena ngelihat viral di social media, jadi tertarik ingin menonton gitu. Apalagi ceritanya beresonansi dengan orang dewasa juga gitu. Jadi nonton berapa kali, Mbak? Saya nonton 1 kali, tapi saya beberapa kali tuh ke mall sengaja karena kemarin kan gembar-gembornya sold out di mana-mana. Bahkan saya tuh juga kemarin akhirnya nonton dengan tiket termahal karena di mall-mall yang mungkin tiketnya murah itu udah full gitu. Nah, jadi kalau dari dari sisi cerita yang tadi Mbak bilang ya, spektrumnya luas gitu ya dan ngena banget gitu ya untuk semua umur. Ini artinya memang secara konten ini memang bagus banget ya, Mbak? Ya, exactly. Dari secara konten ya, kalau kita ngomongin tadi umur ya, meski demografisnya mungkin ditunjukkan untuk anak-anak, tapi kalau kita lihat dari kacamata psikografisnya dan emosionalnya tuh justru orang-orang dewasa nih yang kena, dan akhirnya mereka bikin review pribadi di sosial media gitu ya. Banyak orang yang mencari refleksi kehidupan di cerita konten dari film tersebut gitu. Ceritanya sederhana tentang anak-anak, tapi ternyata banyak moral value yang disampaikan di dalam film itu gitu. Jadi ini boleh di-spill nggak sih kita?
boleh lah ya. Spoiler Dikit-dikit dikit ya. Iya. Mungkin Oh, iya. salah satu karakter yang mungkin relate sama kita orang dewasa mungkin Atta kali Mbak ya. Karena ini banyak yang bilang relate sebagai Iya. sandwich generation, terus harus kerja dari Iya. muda, membiayai keluarga Iya, gitu. Mungkin satu karakter itu mungkin. Iya, satu karakter Atta itu benar sekali. Jadi spoiler dikit karena ya memang kalau kita lihat-lihat juga dari dialognya meskipun mereka itu anak-anak, tapi mereka tuh juga memiliki pemikiran dewasa juga gitu. Karena ternyata kondisi situasi mereka kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang sudah ditinggal orang tuanya gitu. Jadi mereka secara psikologi bisa berpikir dan berkembang lebih dewasa gitu dan bisa menjadi refleksi kita. Jadi memang benar kekuatan narasinya yang relate gitu dengan kehidupan manusia, terutama orang-orang dewasa juga. Mereka mengaitkan dengan inner child kita karena kita pribadi kan setiap masing-masing kita punya inner child gitu ya. Ya sebagai penonton dewasa sih saya merasakan sendiri ya gimana film ini menyentuh gitu dari sisi emosional dan memberikan juga ruang refleksi pribadi gitu atas hidup saya sendiri gitu. Dan ternyata netizen tuh juga gitu. Gimana? Menurut pendapat kalian, apa kalian juga akhirnya berefleksi gitu? Karena kan di situ ditampilkan sifat-sifat manusia ya, ada yang egoisnya, ada yang ambisiusnya gitu. It's closely relate to us gitu. Dan kaya banget berarti ya karakter-karakternya ya. Jadi masing-masing karakter tuh bahkan perubahan karakternya pun kan biasanya di cerita tuh saat kita memformulasikan cerita tuh dalam film juga pasti ada perubahan sifat nih atau perubahan tiap karakter. Jadi kita bisa melihat secara clear di sini gitu ya dalam cerita. Jadi banyak pesan moral yang kuat dan relate yang disampaikan dalam film Jumbo ini tentang makna kehidupan, terus mimpi gitu, kita mengejar mimpi, ambisi, terus balancing how sebaiknya kita harus menjalani kehidupan. Ada kalanya kita ngalah, ada kalanya kita menjadi supporter, tidak hanya menjadi superstar yang selalu get the spotlight gitu. Terus cinta keluarga dan memori bersama keluarga, friendship. Juga yang penting adalah ada isu no bullying dan bagaimana menghadapi suatu kegagalan gitu. Apa yang paling nyes, Mbak? Yang paling nyes adalah ya mungkin karena kalau menurut Mbak maksudnya waktu nonton gitu. Kalau menurut saya yang paling nyes itu adalah banyak hal sih, terutama sesuatu yang berhubungan dengan parents ya, dengan cinta itu sangat relate gitu. Mungkin teman-teman juga yang resonance the same thing gitu, yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua dan harus bertahan hidup, harus kuat gitu ya. Karena ya namanya life cycle, nanti pasti people come and go. Tidak ada yang abadi gitu. Orang tua kita suatu saat nanti meninggalkan kita gitu. Misalnya kita harus kuat, dan itu juga ditorehkan di lagunya. Jadi pas saya pulang, saya langsung buka Spotify tuh, aduh, muter lagi tuh saya menangis, benar-benar menangis, reflecting about keniscayaan dalam hidup kita gitu ya. That's life gitu. Oke Mbak, proses kalau kita tadi itu udah konten ya, kita udah ngomongin konten. Gimana Mbak melihat proses produksinya? Takes time 5 tahun ya untuk proses produksi, kemudian melibatkan 400 artis lokal gitu, mulai dari ilustrator, mungkin animator juga gitu, semuanya lokal gitu. Gimana Mbak menanggapi ini? Aku sangat salut ya, karena memang I've been there working within the animation industry gitu. Sebelumnya saya tuh kerjanya itu adalah bikin animasi program televisi yang dimiliki Australia dan Amerika. Jadi memang studio Indonesia itu kebanyakan kita outsourcing program-program IP dari luar negeri. Padahal ya kalau kita lihat sendiri, memang sumber daya manusia kita tuh sangat mumpuni dan mampu. Itu hanya memang fundingnya, courage untuk membuat suatu film panjang itu membutuhkan materi yang sangat luar biasa banyak gitu. Jadi
Kalau dari kru saya sangat salut dan saya percaya dari dulu sudah percaya karena a lot of program film dari luar tuh nge-outsource dari kita, dari Asia termasuk Indonesia yang paling besar. Jadi finally kita bisa membuktikan bahwa this is us. Now we have the quality, we can prove that this is our film sendiri 100% gitu. Bukan kerja untuk orang lain gitu ya. Jadi sangat bangga. Jadi sebagai industry practitioner sangat senang sih. Dan juga hal yang kita perhatikan kalau ngomongin tentang pembuatan film animasi panjang gitu ya. Hal yang paling penting itu adalah gimana salah satu struggle kita tuh masih pada pendanaan. Gitu. Dan kemarin saya pasti diskusi dengan teman saya yang kerja di Visinema, ya memang challenge utamanya adalah how to ensure investor mau menginvest dananya mereka kepada animasi panjang Indonesia gitu karena so far belum ada proof gitu. Pasti kalau kita lihat data ya, kemarin saya sempat cek data juga film-film Indonesia itu yang ditayangkan di bioskop untuk animasi itu range penontonnya itu berkisar 10.000 sampai 600.000 gitu. Jadi belum sampai 1 juta. Jadi pasti investor tuh akan ya mikir 2 kali gitu untuk invest ke animasi Indonesia, apalagi produksi film animasi itu memerlukan waktu yang panjang berbeda dengan live shooting action gitu. Karena memang prosesnya pun berbeda, mulai dari konsep art, terus bikin aset-aset 3D-nya gitu ya, terus nge-polish-nya, nge-animation-nya, bahkan sampai post production itu memang sangat panjang dan berbeda dengan kalau kita syuting film live action gitu ya. Terus teknologinya memang saya sendiri kan aktif stalking di Instagramnya, jadi bagus, tim marketingnya juara banget, nge-spill banyak BTS dari film, jadi orang makin penasaran gitu ya. Terutama kalau ngomongin teknologi kamera. Jadi sebelumnya saya bekerja itu kalau di industri animasi yang pernah saya kerja itu kamera itu akan disetting di softwarenya. Jadi ada misalnya softwarenya namanya Maya gitu atau Blender, itu pasti ada kameranya di dalam situ, kita akan set di situ. Jadi via komputer. Tapi film ini ternyata dia pakai kameranya itu kamera real time gitu ya. Jadi dia dari komputer udah ada asetnya gitu, ada 3D asetnya lengkap dengan environment-nya apa, terus karakter yang ada di situ apa gitu ya. Dan ada seseorang kameramen atau director of photography yang mengoperasikan kameranya langsung gitu di depan komputer sesuai dengan gerakan movement kamera yang diinginkan. Jadi lebih dinamis dan lebih real gitu. Saya rasa ini kemajuan teknologi yang sangat pesat dan sudah digunakan di luar negeri ya. Kalau di Hollywood ini memang sudah biasa diterapkan gitu, digunakan. Dan ini menjadikan selain lebih dinamis dan lebih real, lebih efektif dan efisien juga dibandingkan kalau kita bikin shootnya kamera itu placementnya ketika kita memproses di software gitu. Berarti ini bisa dibilang ini ya, tadi kan Mbak bilang juga ini menjadi milestone animasi Indonesia ya. Yang mungkin nanti kalaupun ada animasi lagi gitu, harus bisa melampaui ini kan gitu ya. Harapannya gitu. Harapannya ya kan? Iya, karena ya kalau kita lihat dari art style-nya aja ya, untuk kualitas, saya tuh lihat sampai detailing texture dari pewarnaannya itu tuh sangat detail gitu. Dan ketika saya tanya ke pihak Visinema, ternyata mereka memang terinspirasinya dari Disney Pixar gitu ya. Baik art style-nya maupun penceritaannya gitu. Jadi semoga mereka sih bilangnya semoga ini bisa jadi acuan baru gitulah standar animasi Indonesia. Biar apa? Biar investor juga makin tertarik untuk
invest ke animasi Indonesia gitu. Dan memang tadi ya, investor ini memang gambling sebenarnya untuk invest di animasi ya. Karena biasanya film Indonesia kan nggak jauh-jauh dari horor ya. Exactly. Dan tiba-tiba muncul animasi, genre baru lah ya, animasi gitu. Dan ini menjadi sebuah tonggak sejarah juga sebenarnya ya, film Jumbo ini ya, bahwa animator-animator Indonesia dan para praktisi yang bekerja di dalamnya, termasuk para pengisi suaranya itu juga luar biasa ya. Iya, exactly. Kalau kita lihat nih banyak di-spill di situ untuk castingnya aja tuh luar biasa gitu, yang embe-embe aja kemarin saya lihat itu ternyata Ganindra Bimo, bahkan Chico Jericho ya katanya. Chico Jericho juga, Bimo, Chico Jadi Jericho. embe doang itu ya. Bahkan yang punya Visinema aja, Mas Angga Sasongko, itu tuh beliau juga melewati casting gitu. Awalnya, bisa nih jadi bapaknya atau siapanya gitu ya. Ternyata terus mendapatkan karakter embe gitu. Jadi, wow, kalau kita perhatikan ya, para voice aktor yang di belakangnya juga luar biasa. Dan artinya ini memang digarap dengan sangat serius ya, Mbak Nova ya. Nah, kalau dari Mbak Nova sendiri, pertanyaan terakhir mungkin ya, Mbak Siska ya, harapan untuk animasi di Indonesia, pengennya kayak gimana sih? Gitu. Kalau harapan untuk animasi ke depan tentunya lebih baik lagi ya, karena kita sekarang udah dapat momentum nih dari film Jumbo ini. Kita udah dapat dalam 17 hari bisa menjadi top gross di Southeast Asia gitu ya. Dan kalau lihat viralitasnya, kebetulan kita kan belum bahas bagaimana marketing strateginya dan bagaimana people respond ya. Itu sangat menarik kalau kita bahas gitu. Harapannya sih pasti akan bisa nambah lagi gitu, kayak kalau kita ngutip dari si Rian Adriandi sendiri nih, si direkturnya tuh udah ngomong bahwa film ini tuh wujud dedikasi anak bangsa gitu, dan upaya juga untuk memperkuat animasi Indonesia ke depannya gitu. Jadi hopefully kalau dari pihak Visinema pas saya tanya, mereka mencoba men-treat film ini untuk menjadi IP, karena diharapkan mereka ke depan bisa jadi, si Jumbo ini kan bisa jadi IP gitu. Untuk bikin IP kan susah gitu ya. Jadi kedepannya pengennya sih film ini kalau udah jadi IP itu tuh bisa dikembangkan gitu, karena nanti kalau udah jadi nggak hanya dari film kan, ya berarti ya, dari merchandise juga gitu ya. Iya, exactly. Jadi kalau kemarin saya tanya ke Visinema ini ya akan diterima sebagai IP, kita lihat tidak cuma Visinema aja yang promote, di mana mereka bikin booth gitu agar publik melihat gitu. Ada yang bikin balon-balon besar, terus kerja sama juga dengan Kementerian Ekraf kalau nggak salah, atau Kementerian Pariwisata. Mereka bikin stand-stand jumbo gitu ya. Jadi ada yang di bandara, ada yang di Candi Prambanan dan lain-lain gitu. Karena publication itu penting gitu, jadi untuk spread awareness ke orang-orang supaya nanti hopefully jangka panjang bisa jadi IP, jadi bisa sustainable nilai ekonomi jangka panjangnya. Jadi memang brand building dan fanbase-nya sengaja di build dari sekarang gitu. Iya, betul. Jadi memang kayak ini ya, kayak ya kita lihat studio-studio besar di luar negeri ya, kayak Marvel, Disney, Pixar segala macam, dia pasti punya IP yang justru laris manisnya di sini gitu. Mulai dari gantungan kunci, sepatu, tas, baju, segala macam ya gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi momentum juga ya, bahwa industri film ini tidak hanya sekedar film, tapi juga menjadi fanbase tadi yang Mbak bilang itu ya, bahwa orang-orang juga nantinya akan membeli merchandise dan juga IP yang mereka punya gitu. Mbak Nova, terima kasih banget ya Mbak. Ini kita diskusi pagi ini seru banget. Tapi yang pasti tadi Jumbo ini memang layak untuk ditonton berarti ya Mbak Siska ya. Banget. Karena dari sisi kontennya yang spektrumnya luas, jadi bisa ditonton siapa aja.
gitu. Terus kemudian juga dari penggarapannya yang serius banget, 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun penggarapannya, nggak main-main, jadi nggak benar-benar instan gitu ya, benar-benar dilakukan prosesnya step by step gitu ya, artinya. Dan banyak juga yang meng-appreciate, alhamdulillahnya gitu ya, hasilnya positif, semua orang suka, semua orang nonton, dan mudah-mudahan semakin banyak yang nonton juga nih ya, Ya. untuk menghargai lah ya karya anak bangsa. Mbak Nova, terima kasih atas waktunya, kita nanti bersua kembali Mbak, sehat-sehat. Sampai jumpa, thank you so Mbak. much. Thank you. Terima kasih. Thank you. Tuh film Jumbo tuh. Iya. Fenomenal banget Fenomenal ya. 14, berarti Yes. ini udah Iya. hari ke-16 ya. Hari ke-16. Itu betul. jadi kalau misalnya ternyata Masih lama kan di bioskop ya? ada tambah layar nih. Ada tambah layar ya? 900 lebih layar, Oke. tambah layar. Kalau memang misalnya kemudian kan film animasi terlaris di bioskop Indonesia itu Frozen 2, kalau itu 4,6 penonton, 4,6 juta penonton. Kalau misalnya kemudian nanti Dia tembus bisa angka tembus, itu, wah luar biasa luar ya. biasa, mengalahkan Frozen ya. Iya, Frozen 2. Oke, Karena kita sudah menyingkirkan Moana 2, ini on the way ke Frozen 2. Gitu. Semoga ya bisa ya. Luar biasa ya. Mm-mm. Dan ini memang menjadi achievement yang yang membanggakan buat kita semua. Dan Betul. tadi dibilang milestone itu betul ya. Artinya nanti kalaupun ada lagi animasi-animasi, film-film yang selanjutnya mungkin harus lebih baik dari ini artinya. Pasti ada ya, karena Harus. ya karena kita juga punya MNC Animation yang garap film-film animasi betul, gitu. Betul. Memang yang paling harus diperhatikan itu selain gambarnya mungkin lebih kepada esensi cerita ya. Iya. Gitu, yang lebih relate ke penonton. Betul. Gitu. Karena itu langsung memantik psikologis kita sebagai penonton. Dan deep ya. Iya. Ada banyak pesan yang bisa kita serap dari film itu. Wah, nih berisi juga nih ya ternyata ya tema film kita pagi ini nih Mbak Siska. Oke, Toners, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 di hari Jumat besok ya. Dan kita sudahi dulu untuk episode hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.